Selamat datang kembali di perkuliahan online Birokrasi Pemerintahan. Di topik 4 ini kita akan membahas tentang organisasi birokrasi antara lain struktur organisasi birokrasi negara dan Indonesia. Kemudian pengawasan dan akuntabilitas birokrasi. Mari kita mulai bersama. Mari mengingat kembali apa itu birokrasi. Masih ingat kan? Birokrasi adalah mesin negara dalam menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh eksekutif politik. Kata birokrasi sendiri mengacu pada pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara yang memiliki tugas dalam memenuhi pelayanan publik dan juga menjalankan proses administrasi publik. Kita mengingat kembali pengertian Weber, bahwa birokrasi adalah sebuah hierarki yang terstruktur yang berisikan pegawai negeri yang bekerja dan digaji negara untuk menjalankan kebijakan. Mari kita lihat ciri-ciri lebih detail. Saya ingin fokus pada poin 1 dan 5. Sebelumnya, pada pengertian birokrasi menurut Weber dikatakan hierarki yang terstruktur. Di poin 1, birokrasi terdiri atas pekerjaan yang memiliki spesifikasi. Artinya, pekerjaan birokrasi itu banyak macamnya, sehingga terbagi secara spesifik sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik. Contoh, birokrasi divisif, terbagi atas misalkan ada urusan kepegawaian, ada urusan kemahasiswaan. Urusan kemahasiswaan sendiri terbagi lagi, ada bagian pelayanan akademik, ada pelayanan umum, ada pelayanan urusan pembayaran. Nah, itu yang dimaksud dengan birokrasi terbagi ke dalam pekerjaan yang spesifik. Selanjutnya, birokrasi itu adalah sebuah hierarki dan terikat pada aturan. Lihat di poin 5. Artinya, pejabat yang mengisi posisi tertentu akan tunduk dan terikat pada aturan dan juga otoritas atasannya. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa birokrasi itu adalah organisasi yang memiliki struktur. Struktur organisasi akan menggambarkan tugas, fungsi, kewenangan, kekuasaan, otoritas yang dimiliki pejabat. Seorang pejabat akan terikat pada aturan dan otoritas atasannya. Bagaimana struktur organisasi birokrasi sebuah negara? Setiap negara memiliki struktur organisasi birokrasi yang berbeda-beda, bergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya yang dihadapinya. Oleh karena itu, tidak ada rumus yang paling tepat untuk hal tersebut. Haywood mengatakan, tujuan pengorganisasian birokrasi adalah untuk meyakinkan agar akuntabilitas publik dan kontrol politik pada birokrasi dapat terpenuhi. Hal ini berhubungan dengan pencapaian kinerja birokrasi agar efektif dan efisien, sebab akan berdampak pada biaya pelayanan publik. Semakin tidak efektif dan efisien, biaya menjadi tinggi, dan berlaku kebalikannya. Semakin besar organisasi birokrasi akan semakin merepotkan. Kemudian Haywood juga menemukan bahwa semua birokrasi di negara-negara dunia some way mengorganisasikan birokrasi dengan berbasiskan tujuan dan fungsi. Berikut merupakan gambar level manajemen di birokrasi yang saya olah dari berbagai sumber. Kesimpulan dari gambar ini adalah on the very top level itu diisi oleh pejabat politik. Contoh, presiden, kepala daerah, gubernur, bupati, kepala desa, itu adalah merupakan jabatan politik dan menduduki posisi paling atas. Nah, politik, mengapa jabatan politik? Karena cara perekrutannya melalui mekanisme pemilihan umum dan sifat masa periode jabatannya pun ditentukan.
Jadi sifatnya tidak permanen job, tapi temporary job ya. Di level negara, menteri juga bagian dari top level manajemen karena menteri adalah perwakilan presiden. Dipilih dan diberhentikan oleh presiden secara langsung bila negaranya menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Diberhentikan oleh parlemen bila sistem pemerintahannya adalah parlementarian. Tugas dari top level manajemen adalah membuat kebijakan. Nah, kebijakan yang dibuat ini merupakan turunan dari kalau di Indonesia disebutnya undang-undang yang sudah dibuat oleh legislatif, yaitu DPR atau MPR. Oke, lanjut. Level selanjutnya adalah senior officer, terletak pada managerial level. Senior officer ini diisi oleh pegawai negeri sipil, yang sering kalian lihat pakai baju hijau kalau di Indonesia. Pegawai negeri sipil, aparatus sipil negara. Nah, apa yang membedakannya dengan politik eksekutif yang berada di top level? Cara perekrutannya yang berbeda, karena pegawai negeri sipil direkrut melalui prosedur dan persyaratan tertentu. Tugas senior officer adalah membawahi dan mengarahkan manajer lainnya atau junior officer yang berada di bawahnya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Selain itu, tugas senior officer yang lainnya adalah menjembatani antara pegawai operasional dan politician as a leader. Jadi dia adalah penghubung bagaimana top level kemudian bisa mengelola birokrasinya dan juga bagaimana yang di bawah bisa menjalankan kebijakan yang sudah dibuat oleh top level. Selain itu, senior officer juga bertugas untuk memberikan nasihat atau konsultan. Even though dalam teorinya birokrasi itu memiliki hanya tugasnya melaksanakan kebijakan, tapi dalam prakteknya sering ditemukan bahwa senior officer bertugas untuk memberikan nasihat atau konsultasi terkait pembuatan kebijakan kepada top level. Silahkan kamu buka kembali pelajaran kita pada pertemuan kedua, topik ketiga, pertemuan ketiga yang judulnya The Role of Bureaucracy, yang di situ kita bicara tentang apa peran birokrasi dan apa kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi. Terakhir, level yang paling bawah adalah operational level, terdiri atas junior officer, pegawai negeri sipil yang bertugasnya hanya melaksanakan kebijakan di tataran teknis. Disinilah day-to-day administration public is running. This is the horses of bureaucracy. Nah, kamu cita-citanya mau di level yang mana kalau jadi birokrat? Selanjutnya, di buku Kenneth Newton tentang comparative study politik, ada 3 tipe senior birokrasi. Yang pertama adalah permanent administrator. Silakan Anda baca penjelasannya. Kurang lebih begini maksudnya, bahwa permanent administrator itu adalah pegawai negeri sipil yang sifat pekerjaannya permanen, berarti dia adalah pegawai negeri sipil yang direkrut melalui prosedural dan persyaratan yang sangat ketat, dan bukan jabatan politik. Nah, yang diinginkan dari permanent administrator itu adalah senior birokrasi ini harus memiliki sikap loyal dan melayani kebutuhan daripada top level. Terlepas dari apakah dia sepakat atau tidak sepakat dengan kebijakan yang diputuskan oleh top level. Mengapa? Karena teorinya seorang birokrat itu harus harus netral dalam bersikap di politiknya tuh harus netral. Dia tidak punya sikap politik. Tugas dia hanya menjalankan kebijakan yang dibuat oleh top level. Jadi ini jenis senior birokrat di poin nomor 1.
Poin nomor 2, contohnya ya, ada contohnya di Indonesia. Misalnya adalah eselon 1 dan eselon 2, posisi jabatannya sebagai sekretaris jenderal atau sekretaris daerah dan selevelnya. Mereka punya dua fungsi, menjembatani antara politician dan birokrat sekaligus menjadi penasehat. Ya. Jadi kalau kamu menemukan, silakan kamu buka-buka struktur organisasi kementerian, struktur organisasi pemerintahan daerah, provinsi, tempat kamu tinggal atau daerah yang kamu tinggal. Silakan kamu cari eselon 1 dan eselon 2, itu adalah jenis permanent administrator menurut Kenneth Newton. Yang kedua, selanjutnya, yang kedua ini adalah jenis senior birokrasi yang kebalikan daripada permanent administrator. Jadi ini adalah political appointment. Ya, apa political appointments? Jadi senior birokratnya ini dia bukan direkrut selayaknya birokrasi ya pada umumnya menurut Weber berdasarkan merit gitu ya, berdasarkan kemampuan, kapabilitas, berdasarkan prosedural dan persyaratan yang sangat ketat, punya keahlian, melewati tes-tes. Political appointment ini adalah betul-betul ditunjuk secara politik. Jadi pimpinan memiliki top level, memiliki kewenangan untuk menunjuk siapapun yang dia percaya untuk menjadi senior birokrat. Ini pernah terjadi di negara Amerika dan di negara saya lupa bukunya itu di Jerman kalau tidak salah. Di Amerika sendiri pernah Andrew Jackson di abad ke-19 itu memberhentikan 70% daripada pegawai negeri sipilnya. 20% pegawai negeri sipilnya kemudian diisi oleh orang-orang yang dipilih oleh dia gitu. Diisi oleh orang-orang yang memang dipercaya untuk menjadi senior birokrat. Nah, ada kelemahannya dari sistem ini gitu. Kelemahannya apa? Jadi pemilihan senior birokratnya tidak lagi berlandaskan pada merit gitu. Lebih kepada loyalitas secara politiknya aja gitu. Yang ketiga, jenis yang apakah ada contohnya di Indonesia? Sepertinya saya tidak menemukan ada contohnya political appointments ya, karena di kita lebih banyak permanent administrator atau yang ketiga ini, yaitu policy advisor. Policy advisor adalah to counter the power of permanent official, minister increasingly appoint teams of their own policy advisors. Jadi, top level itu memiliki kebijakan selain didampingi oleh senior birokrat yang berasal dari permanent administrator atau pegawai negeri sipil, dia juga bisa menunjuk kalau kita mengenalnya dengan kata staf ahli, tenaga ahli, staf khusus, yang kayak begitu. Nah, itu adalah senior birokrat. Masuk ke dalam senior birokrat karena tugas dia adalah memberikan kebijakan ya, memberikan konsultasi terhadap keputusan kebijakan yang akan dibuat oleh top level. Ada dua alasan mengapa top level management, yaitu minister or president or governor, itu membutuhkan policy advisors ya, kata Kenneth. Yang pertama adalah civil servant may not always be impartial in their advice because they have their own professional and organizational interests. Kembali lagi kepada konsep birokrasi menurut Marx ya, bahwa birokrasi itu yang kalau kata Weber harus bersikap netral, pada prakteknya sangat sulit sekali untuk untuk melaksanakan seperti apa sih birokrasi yang netral itu gitu, karena dianya sendiri, birokrasinya sendiri juga punya kepentingan gitu, kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya, jabatannya, karirnya, statusnya gitu. Jadi ada
ketidakpercayaan sebetulnya gitu dari ministernya. Ya, maka untuk mengimbangi agar tidak terjadi atau tidak dimanfaatkan oleh permanent administrator, dia mengangkat policy advisor. Kemudian yang kedua adalah they may have worked so long and so closely with the private organization, they are supposed to regulate that they become captured and domesticated by this organization, dan start representing their interest. Jadi ya ini sama halnya dengan yang poin 1, bahwa ada ketidakpercayaan atas kenetralan birokrat. Apalagi birokrasi memiliki sumber kekuasaan, selain memegang sumber informasi juga jaringan. Jadi kita tidak tahu apakah birokrasi ini mereka menjalankan kebijakan itu karena taat kepada kebijakan yang sudah dibuat oleh top level, atau karena memang berpihak kepada publik. Jangan-jangan birokrasi juga berpihak hanya kepada kelompok kepentingan tertentu yang memang dekat, jejaringnya dekat dengan birokrasinya, seperti itu. Nah, contoh dari policy advisors itu apa? Contohnya, kalau kamu lihat di struktur kementerian ada staf ahli, staf khusus kementerian. Yang ingat ya kalau kasus Menteri Kelautan yang ditangkap beserta staf ahlinya. Nah, itu adalah policy advisors-nya. Jadi staf ahli kementerian, ada staf ahli gubernur, bupati. Kalau di level kepresidenan, di presiden itu kita punya yang namanya kantor staf kepresidenan, staf ahli yang kemarin yang diangkat yang muda-muda. Nah, itu adalah policy advisors, dan itu adalah selevel dari levelnya sama dengan senior birokrat. Birokrasi ya, bukan sebagai operasional, tapi manajerial. Oke, next. Nah, setelah kita membahas tadi level manajemen, kita lanjut kepada apa jenis organisasi yang ada operasi di negara. Saya ambil dari sumbernya Rod Hage. Ada 3 jenis organisasi di dalam birokrasi negara. Dia menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah 1 departemen, atau kita mengenalnya kementerian, ya kan, suka departemen dalam negeri, kementerian dalam negeri. Nah, departemen atau kementerian. Yang kedua adalah divisi, dan yang ketiga adalah non-department body, atau disebut sebagai quasi non-governmental organizations. Yang pertama, departemen atau ministry adalah unit administrasi yang dipimpin langsung, dikontrol langsung oleh politicians, bukan oleh bukan oleh permanent administrator, bukan oleh senior birokrat, tapi dipimpin langsung oleh politicians ya. Untuk sistem pemerintahan presidensial, maka akan dipimpin oleh menteri yang ditunjuk oleh presiden. Tapi kalau dalam sistem parlemen, maka menteri itu adalah anggota kabinet, itu adalah anggota DPR yang terpilih asalnya dari partai politik pemenang pemilu. Silakan kamu tanya-tanya deh di mata kuliah sistem pemerintahan. Kemudian selain dipimpin oleh politicians, nah, kementerian adalah tempat di mana kebijakan itu dibuat. Ya, usually dan biasanya ada strukturnya secara hierarki formal, dan kalau kementerian biasanya ada aturannya. Seperti di Indonesia, membentuk sebuah kementerian itu bukan asal siapa presidennya dia boleh ngasal membentuk kementerian apa saja. Misalnya Jokowi baru-baru ini ingin membentuk kementerian investasi. Kata kementerian investasi itu bukan kata yang berasal dari Jokowi, tapi itu sudah ada di dalam Undang-Undang Kementerian Nomor 39 tahun 2015, kalau tidak salah coba dicek, tentang Kementerian Negara. Jadi di Indonesia kementerian itu ada yang wajib ada dan tidak boleh dirubah. Mengapa wajib ada? Karena
kementerian tersebut tugas dan fungsinya sudah disebutkan secara tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kalau tidak salah ya ada 3, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Ketiga kementerian ini juga bisa secara kolektif kolegial menggantikan posisi presiden dan wakil presiden. Jadi kalau kita presidennya misalnya ada sesuatu hal kemudian dia tidak menjabat dan wakil presidennya juga tidak menjabat, maka penggantinya adalah ketiga kementerian tersebut. Nah, kementeriannya nggak bisa digabungin. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri nggak bisa. Mereka harus berdiri masing-masing karena di dalam Undang-Undang Dasar 45-nya demikian. Kemudian beda halnya ada lagi disebutkan di dalam Undang-Undang Kementerian itu agama, kemudian Kementerian Keuangan gitu, dan seterusnya. Kementerian Sosial gitu. Nah, uniknya adalah setiap presiden bisa kemudian secara kestruktur organisasian bisa create sendiri berdasarkan tugas dan fungsi dan purposes-nya gitu. Contohnya di zaman Gus Dur, Kementerian Sosial dihapuskan karena bagi Gus Dur tugas dan fungsinya, purposes-nya tidak ada, itu sudah melekat di kementerian yang lainnya. Itu pernah terjadi dan itu diperkenankan. Di zamannya saya lupa apakah di zamannya Habibie atau Gus Dur, Kementerian Penerangan juga dihapuskan karena kita pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mensensor media gitu, tapi diganti dengan Kementerian Informasi dan Teknologi gitu. Kemeninfo. Nah, itu silakan baca di Undang-Undang Kementerian. Jadi intinya bahwa kalau kata Rod Hedge bahwa kementerian itu adalah unit administratif yang dipimpin oleh politicians, ya, kemudian memiliki tugas membuat kebijakan, biasanya secara formal berstruktur hierarki dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah division. Division ini adalah unit daripada kementerian atau unit daripada departemen. Ya, jadi Kementerian Keuangan, nah nggak ngejeblak Kementerian Keuangan di dalamnya menjadi satu gitu ya, tapi di dalamnya itu ada specific task ya, ada specified task gitu, ada job divisions. Nah itulah yang disebut sebagai divisi. Tugasnya adalah untuk menjalankan gitu. This is the horses of bureaucrat. This is when junior level manajemen itu berada, operasional level. Jadi tugasnya secara teknis day-to-day administrasi publik dan pelayanan publik itu ada pada divisi. Kemudian ada quasi non-governmental organizations. Jadi quasi non-governmental organizations ini adalah lembaga yang bukan kementerian, tapi bisa setingkat kementerian. Dia terpisah dari kementerian. Jadi ada fungsi-fungsi di kementerian yang kemudian dipisahkan dari kementerian. Mengapa demikian? Biasanya ada beberapa alasan, purposes. Salah satunya misalnya untuk melepaskan diri dari kepentingan politik gitu. Contohnya Badan Layanan Umum gitu, kalau di Indonesia Badan Layanan Umum ini dipimpinnya bukan oleh orang yang secara politik, tapi diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki secara profesional, memiliki keahlian, ditunjuk untuk menjalankan PLU-nya gitu. Nanti akan saya tautkan secara khusus jurnal yang membahas tentang quasi non-governmental organization di Indonesia. Yang kedua, selain masalah menghilangkan politisasi, yang kedua adalah
independen, otonom gitu. Jadi quasi non-governmental organization itu dibuat karena dia harus bekerja secara mandiri, otonom. Dan biasanya pekerjaannya sangat spesifik, khusus hanya mengerjakan satu hal saja gitu. Nah, ini adalah three kind organization state bureaucracy. Although di negara di dunia struktur organisasi birokrasi itu bermacam-macam jenisnya, tapi menurut Rodhage setidaknya di semua negara memiliki 3 jenis organisasi berikut. Nah, kalau misalnya level itu nih kita bicara tentang level negara, bagaimana dengan level daerah? Sebenarnya sih nggak jauh berbeda, di level daerah juga 3 jenis ini. Mungkin bedanya departemen atau ministry itu dinas disebutnya, divisi ya bagian-bagian gitu. Non-departemen body juga ada kuasinya, non-governmental. Tapi biasanya kalau kuasi non-governmental itu levelnya level negara. Tapi di daerah juga karena kita menggunakan sistem desentralisasi, yaitu ada otonomi, kemandirian dalam membuat, ada kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperkenankan gitu untuk membentuk badan publik sendiri gitu. Oke, mari kita lihat contohnya. Oh, ini ada tambahan. Kalau quasi non-governmental organization itu adalah sebuah organisasi yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan satu atau lebih fungsi kebijakan publik dan didanai oleh publik ataupun bisa publik dan privat. Namun bekerja sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat tanpa memiliki hubungan hierarki secara langsung dengan kementerian yang ada di atasnya. Tujuannya kuasi non-governmental itu misalnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah terhadap pelayanan masyarakat. Kedua, menyediakan penilaian yang independen. Ketiga, menawarkan fleksibilitas pelayanan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat. Bentuk kuasi non-governmental tuh banyak ya. Ada BUMN misalnya, ada organisasi sukarela amal, ada juga badan publik seperti tadi badan layanan umum, ada komisi, misalnya agen kontrak gitu. Kalau bicara tentang quasi non-governmental organization akan kita bahas lebih dalam lagi di teori New Public Management. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini silahkan kamu baca. Saya hanya mencantumkan ini di sini supaya kamu mempelajari lebih lanjut di bukunya Politics Andre Haywood. Nah, ini adalah contoh daripada yang kita bicarakan tadi, baik itu bicara tentang level of organizations, level manajemennya, atau bicara tentang tadi jenis organisasinya. Nah, ini adalah jenis organisasi kementerian. Ya, kementerian, lihat kementerian ini mengurusi kebijakan. Yang saya ambil adalah contohnya kementerian dalam negeri. Maka dia akan mengurusi kebijakan yang terkait tentang urusan dalam negeri di Indonesia. Lihat, pendirian kementerian pun terikat pada peraturan. Jadi struktur organisasinya, selain kementeriannya terikat pada aturan undang-undang kementerian, susunan organisasinya pun berdasarkan peraturan menteri. Lihat juga pada top level itu adalah politician appointed menteri. Nah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dia adalah senior administrator. Ya, dan Inspektorat Jenderal ini adalah internal controlling. Ditjen politik, Ditjen dan seterusnya, bla bla bla, ini adalah divisi yang tugasnya bagian operasional level. Jadi kebijakan-kebijakan Menteri Dalam Negeri itu yang mengerjakannya adalah Ditjen. Sedangkan Sekretariat Jenderal ini fungsinya menjembatani kepentingan atau kebutuhan menteri dalam mengelola kementeriannya dan dalam mengelola aparatur sipil yang berada di bawahnya. Gitu. Penjembatannya adalah Sekretariat Jenderal dan fungsinya adalah sebagai
juga sebagai selain menjembatani kebutuhan menteri, juga menjembatani kebutuhan si Ditjennya dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan implementing the policy. Kemudian di sini, nah lihat ada staf khusus menteri. Nah, staf khusus menteri ini dia sifatnya temporary karena dia ditunjuk oleh menteri, policy advisor ya. Sedangkan, kenapa saya bilang policy advisor? Karena masih ada permanent administrations-nya nih. Permanent administrations yang Sekretariat Jenderal juga senior administrator yang bersifat permanent administrations. Ini staf ahli menteri. Nah, Badan Balitbang, Badan Pengembangan SDM juga adalah sebagai permanent administrations ya, yang fungsinya adalah memberikan nasihat kepada menteri, memberikan masukan, saran, evaluasi kebijakan. Oke, yang mengatur tentang staf khusus menteri dan staf ahli menteri itu ada Perpres ya, nomor 68 tahun 2019. Ini di level negara. Mari kita lihat di level daerah. Di level daerah saya ambil ini dari Peraturan Daerah Banten nomor 8 tahun 2016 ya. Dan Peraturan Gubernur nomor 83 tahun 2016, juga Keputusan Gubernur nomor tahun 2017. Lihat di top levelnya adalah politician appointed. Nah, di bawahnya sekretariat daerah. Nah, ini bedanya ya. Sekretariat daerah dan di sini ada dinas-dinas. Dinas-dinas ini adalah selevel dengan ya kementerian lah, dan di dalam dinas-dinas ini nanti akan ada divisi-divisinya. Oke, bedanya apa? Bedanya adalah dinas-dinas ini tidak dipimpin oleh politician, tapi dipimpin oleh permanent administrator gitu. Jadi dinas-dinas di daerah itu top levelnya ya hanya si gubernurnya, tidak ada lagi pendampingnya yang lain gitu ya. Gubernur dan wakil gubernur adalah top level. Sisanya adalah masuk ke dalam senior birokrasi ya, yang di tingkat manajerial dinas-dinas itu. Nah, kemudian jadi siapa aja senior birokrasinya? Ada sekda, ada asda, ada kepala dinas. Nah, itu adalah masuk ke dalam senior birokrasi di level daerah. Dan mereka sifatnya masuk ke dalam tipe permanent administrators ya, bukan pada policy advisor ataupun appointed appointed official. Kemudian di sini ada staf ahli ya, ada staf ahli. Nah, ini policy advisor ya, untuk mengimbangi. Jadi gubernur dan wakil gubernur itu sebenarnya adalah alone, serigala yang sendirian ya. Dia adalah seorang politician masuk ke dalam kandang birokrasi. Jadi saya pernah bahas ini di pertemuan bahas tentang role of bureaucracy and power of bureaucracy gitu ya, bahwa selama ini kita berpikir bahwa politisi lah yang kemudian mengontrol birokrasi. Bagaimana penguasa menggunakan birokrasi sebagai mesinnya untuk menguasai atau untuk mempertahankan kekuasaannya gitu ya, abuse of power. Tapi belum tentu, bisa jadi juga kebalikannya, birokrat yang mengatur politiciannya gitu. Mengapa? Karena kalau kita lihat ya, politician yang memiliki keahlian, yang memiliki sumber informasi, yang memiliki jejaring itu adalah birokrasi, bukan politicians. Gitu. Apalagi kalau kita gubernur yang terpilihnya latar belakangnya bukan latar belakang pemerintah atau bukan latar belakang PNS gitu ya. Dia latar belakang pengusaha atau sesuatu yang jauh dari dunia kebirokrasian gitu. Pasti dia akan kebingungan bagaimana caranya mengelola birokrasi gitu. Makanya bisa jadi birokrasi itu yang akan nanti mengontrol gitu ya cara berpikir gubernur dan wakil gubernurnya gitu. Tapi untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan birokrasi itu sendiri. Ini kalau kita sedang bicara pandangan birokrasi based on Marx ya, ancaman lah, ini threat-nya. Nah, sehingga
politician tuh selalu mengangkat policy advisors ya sebagai penyeimbang daripada permanent administrator ya, senior birokrat yang sifatnya permanen, ada penyeimbangnya itu policy advisors seperti itu. Wallahu alam, semua bisa terjadi ya. Bisa jadi juga tidak ada yang masalah trust aja atau masalah hutang politik sehingga mengangkat policy advisor, bisa juga gitu ya. Anything tergantung daripada kasusnya. Nah, setelah berdiskusi soal struktur organisasi, kita akan masuk pada sub-bahasan selanjutnya, yakni pengawasan birokrasi. Pertanyaannya, kira-kira menurut kamu mengapa birokrasi harus diawasi dan dikontrol? Masih ingat bahwa birokrasi punya kekuasaan? Power tends to corrupt. Alih-alih menjadi pelayan publik, birokrasi bisa sibuk memenuhi syahwatnya sendiri, keeping their power. Hewitt mengatakan, birokrasi yang tidak dikontrol akan menjadikan pemerintahan yang bertanggung jawab menjadi hilang. Selama ini yang selalu disorot kamera itu selalu politician, ya kan? Yang dianggap bahaya itu selalu politicians. Padahal, menurut Hewitt, dalam negara demokrasi liberal, di balik fasad persaingan partai dan akuntabilitas publik, terletak kekuatan birokrat yang mengakar yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Oleh karena itu, agar demokrasi berjalan dengan baik, birokrat harus dapat menjalankan akuntabilitasnya kepada pimpinan politik terpilih, yang kemudian akan meneruskan akuntabilitas tersebut kepada publik. Menurut Haywood, ada 3 bentuk prinsip untuk mengontrol birokrasi. Antara lain, 1. Akuntabilitas politik. 2. Politisasi pegawai negeri. Dan yang ketiga adalah counter birokrasi. Mari kita diskusikan satu persatu. Menurut Haywood, political accountability, di konsep ini dikatakan birokrasi bertanggung jawab kepada eksekutif politik, legislatif, pengadilan, atau publik. Bertanggung jawab pada eksekutif politik di top level lebih mudah dan penting, sebab top level adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab pengelolaan pemerintah seluruhnya, baik itu pengelolaan administrasi maupun hubungan civil service-nya, atau pegawai negeri atau pamong kerjanya. Pamong prajanya. For democracy to be meaningful, appointed official must in some way be accountable to politicians, who in turn are accountable to general public. Jadi, supaya demokrasi itu berjalan dengan baik, maka pegawai negeri atau birokrasi itu harus memiliki akuntabilitas kepada politician-nya sebagai top leader. Nanti top leadernya yang akan melakukan akuntabilitas kepada publik. Karena publik yang memilih politicians, maka politician menjadi wakil daripada publik. Birokrat bertanggung jawab kepada politician, lalu politician akan kembali bertanggung jawab kepada publik. Mari kita lihat bagaimana prakteknya ya, teori ini. Kalau di negara sosialis seperti Cina, maka yang menjadi akuntabilitas political accountability-nya adalah partai politik komunis. Partai politik komunis dibuatlah struktur organisasinya untuk dapat mengontrol kinerja birokrasi. Sedangkan pada negara yang menganut demokrasi liberal, birokrasi bertanggung jawab kepada menterinya, lalu selanjutnya akan bertanggung jawab kepada presiden dan parlemen. Kalau di tataran Indonesia misalnya, birokrasi di tataran daerah itu akan bertanggung jawab kepada kepala dinas bertanggung jawab kepada asda kepada sekda, dan sekda akan bertanggung jawab kepada politicians-nya, yaitu kepala daerah. Nanti kepala daerah akan bertanggung jawab kepada publik secara langsung karena dipilih secara langsung. Kalau di tataran negaranya, maka birokrasi bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal dan bertanggung jawab kepada menteri baru bertanggung jawab kepada presiden
dan parlemen. Nah, salah satu cara yang kamu sering lihat di televisi, menteri melakukan hearing dengan DPR gitu ya, MPR, itu merupakan salah satu contoh praktek daripada political accountability. Cara lainnya adalah judicial scrutiny atau of the bureaucracy is administrative law. Kalau kita menyebutnya sebagai pengadilan tata usaha negara. Jadi ada pengadilan pidana, ada pengadilan perdata, dan ada pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara itu yang berkaitan dengan birokrasi. Selanjutnya, ada sistem ombudsman. Ombudsman ini sebenarnya pernah melaksanakan ini meniru kepada Skandinavia ya. Ombudsman adalah sebuah badan yang berisikan pejabat negara yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi menjaga hak kewargaan. Ya, jadi ombudsman itu fungsinya untuk menjaga hak kewargaan yang berkaitan dengan kinerja birokrasi. Selain menjaga, dia juga punya hak untuk menginvestigasi. Di Indonesia di era reformasi, ombudsman lahir ya, ada ombudsman. Tapi memang kelemahan daripada ombudsman ini, dia jarang sekali, tidak memiliki kewenangan, ya, kewenangan dalam hal penindakan secara hukum. Jadi kalau mau menindak secara hukum, itu yang melakukan adalah kepolisian. Tidak seperti KPK. Kalau KPK, dia punya hak force law-nya. Tapi kalau ombudsman nggak punya. Jadi dia hanya menginvestigasi, bila dia temukan, maka dia akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya, yaitu presiden. Nanti presiden akan menyampaikan kepada menteri, lalu akan kalau force law-nya ya tetap oleh kepolisian dan jaksa. Dan sifatnya hanya memberikan masukan ya, perbaikan sistem administrasinya gitu, supaya tidak terjadi maladministrasi kembali. Selanjutnya, open government. Open government birokratik juga salah satu konsep birokrasi yang bentuk kontrol ya terhadap birokrasi. Jadi open government itu menarik publik untuk dapat berpartisipasi mengawasi pemerintahan dan memaksa pemerintahan untuk selalu terbuka kepada masyarakat. Jadi tidak lagi bekerja di balik tirai ya, tapi tirainya dibuka sehingga semua orang secara transparan bisa melihat kinerja birokrasi. Jadi itu membantu juga sebenarnya, membantu kepala daerah. Dengan adanya open government itu membantu kepala daerah, membantu presiden, membantu menteri untuk mengawasi kinerja birokrasinya gitu. Kemudian ada lagi cara yang informal ya, cara informal. Kalau yang tadi kan formal semua, lewat legislatif, menteri, presiden, internal ya, sebenarnya itu internal controlling gitu ya, karena semua yang kita sebutkan adalah terlibat dan berkaitan dengan kinerja birokrasi ya, bagian daripada eksekutif. Secara informal dan bersifat eksternal sebetulnya adalah media dan well-organized interest group. Media itu bisa dijadikan sebagai metode controlling terhadap birokrasi loh. Berapa banyak misalnya di Indonesia lah berhasil mengungkap maladministrasi, praktek-praktek corruption atau maladministrasi dengan pemberitaan gitu. Contoh waktu itu misalkan praktek kecurangan pada pembayaran pajak. Itu berkat media dan kelompok kepentingan ya yang melaporkan kejadian gitu kepada ombudsman, kepada KPK gitu, sehingga maladministrasi itu bisa terkuak gitu, bisa terbongkar dan akhirnya ada perbaikan dalam sistem birokrasi.
Jadi media dan well-organized interest group itu adalah cara informal yang sebenarnya sangat efektif untuk dilaksanakan. Mengapa? Karena ya itu sama dengan open government. Ya kalau open government itu kan pemerintahnya juga melakukan transparansi. The media dan well-organized interest juga mengajak publik gitu ya untuk turut serta melakukan kontrol terhadap birokrasi. Politisasi. Politisasi itu adalah melakukan ini politisasi terhadap civil service-nya ya, politisasi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri yang tadinya direkrut secara metodenya rekrutmen, open recruitment, ada prosedur, ada persyaratan, bersifat kompetitif, persyaratannya sangat ketat. Ini dipolitisasi, artinya pegawai negerinya ditunjuk, ya, yang berhak menunjuk jadi kepala daerah, yang politicians itu memiliki kewenangan untuk menunjuk, seperti yang saya jelaskan pada tipe-tipe senior birokrasi, kurang lebih seperti itu. Nah, the purpose of politicizations itu adalah yaitu to make sure the loyalty and commitment that would be likely among politically impartial civil servants gitu. Jadi ada ketidakpercayaan bahwa pegawai negeri sipil ini akan mampu melayani kebutuhan politicians as a leader, ya, karena top leader pemerintahan itu bukan birokrat, ya, tapi top level management di pemerintahan itu adalah politicians. Jadi if you want to be, jadi ya kalau kamu ingin jadi direkturnya, ingin jadi komisarisnya dalam pemerintahan, be a politician sebetulnya, bukan be a birokrat. Nah, jadi cara untuk bagaimana mengontrol birokrasi supaya dapat berjalan gitu ya, sesuai dengan arahan atau yang kemauan daripada pemimpin gitu ya, sebagai pemimpin gitu ya. Ya dengan cara politisasi. Jadi dia mengangkat orang-orang yang dia percaya untuk mengisi jabatan-jabatan di birokrat. Ya kelemahannya adalah tidak lagi mementingkan secara merit sistemnya, tapi akan muncul namanya clientelism gitu. Nah, ini berbahaya sekali lah. Ini menciptakan patron klien ya di birokrasi gitu. Yang sesungguhnya sudah terjadi nggak sih di Indonesia kayak praktek-praktek kalau ada pemilihan kepala daerah tiba-tiba ada pergantian gitu kan, tim kampanye kemudian menjadi duduk di beberapa kursi yang strategis, jabatan strategis, kemudian cuman bedanya adalah appointed, orang yang ditunjuk itu bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi pegawai negeri, tapi dia ditunjuk gitu. Terserah si kepala daerahnya gitu. Saya ingin menunjuk si A, si B, si C untuk jadi jabatan A, B, C, D. Pokoknya ini orang-orang saya. Cuman yang dilanggar adalah teorinya Weber gitu. Seharusnya birokrat itu netral dalam politik gitu ya. Ya namanya juga politisasi pegawai negeri ya. Kurang lebih seperti itu. Ini sumbernya dari buku Haywood. Sebelum kita masuk ke form yang ketiga yaitu counter birokrasi, ini nyempil satu informasi dulu dari Kenneth Newton, bukunya Kenneth Newton ya, Comparative Politics. Rekrutmen juga bisa menjadi salah satu mekanisme kontrol birokrasi. Mengapa demikian? Di pemerintahan yang modern, sistem rekrutmen itu telah berubah ya. Kalau zaman dulu itu menggunakan ya personaling with the rural, artinya nepotism or kolusi gitu ya, patron klien gitu. Kalau sekarang ini udah dibuka dan based on merit, jadi kemampuan, kapabilitas, ada prosedural, ada kompetisi. Nah, mengapa rekrutmen itu bisa menjadi mekanisme of control? Some of country have tried to make their state bureaucracy, the first gateway to rise accountability is through a recruitment mechanism that is transparent, honest, and fair. Jadi pintu pertama untuk menunjukkan atau untuk
pintu pertama untuk menjalankan akuntabilitas itu adalah pada rekrutmennya dulu. Kalau misalnya rekrutmennya udah hancur, ya berarti sudah mengisi orang-orang yang siap untuk menghancurkan kinerja pemerintahan ya. Kalau misalnya dari awal masuknya aja sudah dengan kolusi, nepotisme, maka tidak akan mungkin terbangunlah birokrasi yang profesional, netral, dan seterusnya. The first gateway to raise accountability is through a recruitment mechanism that is transparent, honest, and fair. Some countries have tried to make their state bureaucracy representative. Nah, ini menarik bahwa ada sebuah konsep ya penerimaan birokrasi, namanya adalah representatif birokrasi. Kalau yang selama ini kalian kenal itu namanya adalah departmental approach. Departmental approach itu adalah membuka open recruitment based on merit. Yang dilihat adalah spesifikasi keahlian, kebutuhan. Misalnya diterima, dibutuhkan dinas, misalnya Untirta, dosen ilmu pemerintahan, spesifikasi prodi ilmu pemerintahan, jurusan yang dibutuhkannya adalah ilmu pemerintahan, keahliannya misalnya tentang gerakan sosial atau tentang apa. Jadi spesifik yang dibutuhkan departmental approach. Ada lagi unified. Kalau unified birokrasi itu adalah open recruitment yang tidak based on kebutuhan kerja, ya pokoknya diterima aja semuanya, nggak dilihat expertise-nya gitu. Nanti dia bisa ditempatkan di mana saja. Nah, sekarang udah ada namanya birokrasi representatif. Mengapa birokrasi representatif? Untuk ada kalanya, banyak sekali kritikan bahwa birokrasi itu tidak mampu melayani publik. Ya, mengapa tidak mampu melayani publik? Bisa jadi, contohnya kayak gini lah, birokrasi tidak mampu melayani publik kaum minoritas. Mengapa? Karena di dalam birokrasinya kaum minoritas tidak memiliki keterwakilan. Gitu. Misalnya tentang gender deh, perempuan. Gitu. Bagaimana keutamaan gender di dalam kebijakan itu penting. Gitu. Mengapa itu terjadi? Mengapa tidak ada ketimpangan dalam pembuatan kebijakan atau pelaksanaan kebijakannya? Kok nggak ramah gender? Ya karena di dalam birokrasinya sendiri tidak ada perwakilan perempuan gitu. Atau tidak ada perwakilan orang-orang disabilitas, sehingga ketika bangun jalan nggak punya tuh rasa needs, kebutuhan bahwa jalan itu harus bisa juga ramah terhadap disabilitas, karena yang pakai jalan bukan orang yang bisa lihat, bisa yang utuh gitu ya, yang normal, tapi orang-orang yang berkebutuhan khusus juga punya kebutuhan atas jalan, punya hak atas jalan, punya hak atas fasilitas umum. Jadi ini adalah salah satu konsep tentang rekrutmen ya. Bagaimana rekrutmen itu bisa menjadi pintu awal untuk akuntabilitas. Salah satunya konsepnya adalah representatif birokrasi. Nah, ini adalah debate tentang representatif birokrasi, sengaja saya taruh supaya kamu baca. Nanti kamu baca ya, ini di halaman 295. Dan yang terakhir adalah counter birokrasi. Counter birokrasi menurut Haywood ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kenneth ya, tentang tipe-tipe senior birokrat. Kalau di counter birokrasi ini adalah dengan menggunakan mekanisme mengimbangi. Jadi bagaimana caranya membuat mekanisme struktur organisasi yang mampu mengimbangi jumlah birokrat yang banyak, kekuasaan dia menguasai birokrasi yang memiliki kekuasaan terhadap sumber informasi, jejaring, kemudian karirnya yang lebih lama gitu ya, permanent job. Jadi caranya adalah dengan membuat struktur organisasi yang membantu gitu ya, si struktur organisasinya itu mampu mensupport atau membantu politicians-nya dalam mengelola birokrasinya. The purpose of counter birokrasi itu adalah to compensate for the imbalance. Jadi bagaimana caranya, posisinya gini loh, politicians itu kan come and go ya,
Dia jabatan politik, bukan jabatan permanen. Ibaratnya gini, presidennya bisa berganti, tapi yang kerja di sekretariat jenderalnya, yang bekerja di sekretariat negeri, menteri dalam negeri, sekretariat negaranya gitu ya, di istana ya orangnya itu aja gitu. Makanya kalau kamu tanya PNS di sana, oh ya saya pernah mengalami presiden A sampai Z gitu. Jadi untuk mengimbangi hal tersebut gitu ya, politicians yang bisa jadi lebih bodoh dibandingkan birokratnya karena tidak punya pengalaman, tidak tahu medan, tidak tahu informasi gitu ya, newbie, maka dibuatlah secara struktur organisasinya dibuat untuk bisa mensupport dan mendampingi politicians-nya. Cara yang paling sederhana adalah dengan menyertakan policy advisor di dalam struktur organisasinya. Jadi tidak hanya mengandalkan permanent administrator di dalam birokrasinya saja, tapi ada political advisor. Contohnya yaitulah peraturan presiden terkait staf ahli menteri, staf khusus menteri, dan staf ahli presiden, dan seterusnya. Oke, selanjutnya, nah kalau ini adalah pembagian Routledge. Routledge hanya membagi bagaimana cara konsep mengontrol birokrasi itu hanya internal dan eksternal. Kalau internal, menteri sendiri bisa menjadi controllingnya, kemudian formal regulations, competition between department, professional standard. Kalau eksternalnya legislasi, pengadilan, ombudsman, kelompok kepentingan, dan media massa. Oke, that's it. Kita hari ini kita cukupkan hampir 1 jam membahas tentang struktur organisasi birokrasi. Dibaca lagi pengertian birokrasinya, dikuatkan lagi konsep tentang peran birokrasinya, dan apa sih kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi dan ancamannya. Kemudian yang terakhir adalah struktur organisasi birokrasi. Semua yang saya sampaikan ini adalah bentuknya sangat teoritis sekali ya, dan ini akan menjadi bekal untuk Anda pada saat nanti Anda semester akhir, bisa jadi Anda tertarik untuk meneliti birokrasi. Ya, semoga teori ini bisa kamu aplikasikan di dalam penelitian kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan kuisnya sebelum kamu klik ke topik selanjutnya.